penyampaian argumentasi awal oleh keynote speaker dari masing-masing tim. Penyampaian argumentasi diberikan waktu selama 3 menit, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi di sini saya berdiri sebagai tim pro itu yang pertama, kenapa kita setuju dengan pembubaran partai-partai politik di Indonesia. Yang pertama itu menjaga ideologi Pancasila dan UUD 1945. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Anti Nafiratul Bauti, pembubaran partai politik itu bisa dilakukan jika partai politik itu melanggar nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Hal itu juga sejalan dengan pasal 68 ayat 2 UU nomor 24 tahun 2003 yang menyatakan bahwa partai politik itu dapat dibubarkan jika ideologis, asal ataupun tujuan mereka itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi sekarang itu banyak sekali partai politik yang bisa dibilang menduduki ideologis seperti lebih condong ke ideologis kiri dan kanan. Nah, hal tersebut itu dapat mengganggu keutuhan ideologi Pancasila dan juga UUD 1945. Lalu juga yang kedua itu memperkuat stabilitas politik dan demokrasi. Jadi menurut Sri Hasuti Pustasari itu keberadaan banyak partai politik ini seringkali menyebabkan fragmentasi yang mengganggu saat pengambilan keputusan di tingkat legislatif. Jadi banyak sekali pengambilan keputusan yang ingin dilakukan itu diganggu oleh partai-partai politik hanya untuk mementingkan agar tidak merugikan partai politik mereka. Jadi dengan pembubaran ini diharapkan akan tercipta iklim politik itu yang lebih stabil dan kondusif bagi pembangunan nasional. Lalu juga partai politik itu banyak sekali sebagai sarang korupsi dan praktik oligarki. Jadi data dari KPK itu menunjukkan bahwa Waktu tersisa sebagian kasus korupsi itu melibatkan politisi dan ketua partai. Kita ambil contoh kasus itu ketua partai besar Setia Novanto dari Golkar dan Anas Urbaningrum dari Demokrat. Jadi menurut dari Suyawan, demokrasi yang dikuasai oleh partai oligarki itu cenderung menghasilkan atau melayani kepentingan elit-elit saja, bukan rakyat. Jadi banyak sekali politik itu yang tujuan itu bukan untuk rakyat, ya. Tujuan itu hanya mementingkan elit-elit politiknya saja. Dan juga lemahnya kaderisasi dan representasi rakyat itu di Indo itu tak memiliki mekanisme kaderisasi yang transparan. Jadi banyak sekali kaderisasinya itu tidak transparan di Indonesia. Studi oleh Tom Sada pada tahun 2019 itu menunjukkan bahwa parpol itu lebih fokus pada perebutan kekuasaan saja. Jadi mereka itu hanya peduli saat adanya perebutan kekuasaan saja. Setelahnya itu banyak sekali partai politik yang terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian argumentasi dari tim kontra. Waktu selama 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya berdiri sebagai tim kontra, sangat tidak setuju dengan pembubaran partai politik yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut buku dari Ramon Surbaki yang berjudul Memahami Ilmu Politik, yang pada bab partisipasi politik, bahwa dengan adanya partai politik membuat masyarakat ini lebih mudah terhubung kepada pemerintah. Jika pembubaran partai politik ini terjadi, maka masyarakat ini susah untuk melakukan ataupun menyalurkan informasi ataupun keluh kesah kepada pemerintah. Jadi jadi kan kalau misalkan pembubaran dilakukan dari pemerintah, maka masyarakat ini susah untuk menyalurkan keluh kesahnya pokoknya. Jadi partisipasi yang dilakukan masyarakat itu berguna untuk partai politik. Jadi kalaupun tadi Pro bilang dengan adanya partai politik hanya menguntungkan pihaknya saja, itu menurut saya kurang, karena partai politik ini kan berguna untuk menghubungkan aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan pemerintah membubarkan partai politik, membuat masyarakat itu susah untuk melakukan penyampaian informasi. Dan
salah satu kewenangannya itu pada MK. Pada pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Jadi di situ pemerintah sebagai pemohon tunggal dalam proses pembubaran partai politik terjebak dalam konflik kepentingan, terutama jika partai yang ingin dibubarkan ingin ajukan banding kepada pemerintah. Jadi pembubaran partai politik dapat dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan berserikat dan berpotensi merugikan prinsip-prinsip dari pemerintah itu sendiri. Jadi kami nggak setuju dengan adanya pembubaran dari partai politik itu sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang partai politik ini nggak berguna, mementingkan kepentingan sendiri, itu sama sekali tidak benar. Kita bisa mengambil dari sisi positifnya saja sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan adanya partai politik juga mendapatkan keuntungan dari masyarakat itu sendiri, dan juga pemerintah juga bisa dengan mudah mendapatkan status dan juga mendapatkan terima kasih pada tim aturan masih sama, yakni penyampaian kritik atas paparan yang disampaikan oleh kawan debat. Penyampaian kritik diberikan waktu selama 5 menit, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kami sebagai tim pro atas mosi pemerintah akan melakukan pembubaran partai politik di Indonesia. Kami setuju akan mosi tersebut. Mengapa? Karena dengan adanya pembubaran partai politik di Indonesia itu menjadi salah satu untuk memberikan demokrasi. Salah satu itu sebenarnya berbeda ya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nishan. Tadi Nishan mengatakan bahwasannya kalau misalkan negara yang berdemokrasi itu harus ada nama partai politik. Tetapi menurut kami tim pro itu tidak demikian, karena dengan adanya pembubaran partai politik tersebut itu bisa bahkan mempercepat demokrasi gitu. Terus seperti yang kita ketahui ya bahwasanya partai-partai politik itu banyak sekali melakukan sesuatu yang memang di luar dari ideologi. Salah satunya itu korupsi. Hal tersebut itu ya cepet malah memperlemah adanya demokrasi. Selanjutnya kami mendukung pemerintah untuk pembubaran politik ini dalam teori konflik sosial dari Kalmat. Institusi politik, apalagi partai politik itu seringkali memunculkan konflik, dan dengan pembubaran partai politik juga bisa menghilangkan sisi negatif yang ada di negara ini seperti yang dibilang Akbar tadi. Terus juga tadi saudara Nisha menyebutkan bahwa partai politik itu bisa menghubungkan masyarakat ke pemerintah. Untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah itu tidak hanya lewat partai politik, bisa dengan yang lain. Jadi negara tanpa partai politik itu bisa seperti di negara Oman, Arab Saudi itu bisa tanpa adanya partai politik. Jadi kami mendukung pemerintah untuk pembubaran partai politik. Terus jika dibubarkan juga, maka aspirasi masyarakat pada pemerintah itu masih bisa tanpa partai politik. Tadi Rishan berargumen bahwa pembubaran partai itu dapat menyebabkan masyarakat susah menyampaikan keluh kesah dan berhubungan langsung dengan pemerintah ya. Faktanya di lapangan partai politik sendiri adalah sebagai sarang korupsi dan praktik oligarki. Jadi data dari KPK menunjukkan bahwa sebagian kasus korupsi melibatkan partisipasi atau kader partai dengan contoh kasus contoh kasus Setia Novanto dari Partai Golkar dan Anas Urbaningrum dari Demokrat. Lalu menurut Larry Diamond sendiri demokrasi yang dikuasai oleh partai oligarki cenderung menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan elit saja, bukan kepentingan rakyat. Lalu dengan lemahnya kaderisasi dan representasi rakyat. Jadi sisa 1 menit. Partai politik di Indonesia ini tidak memiliki mekanisme kaderisasi yang transparan. Ya, saya juga sangat setuju untuk pemerintah itu membuatkan partai politik Indonesia. Nah, tadi menurut Richard sendiri
pembubaran partai politik itu bisa menjadi ancaman. Menurut saya itu tuh bukan merupakan ancaman, melainkan bisa menjadi solusi. Nah, jika dilihat era sekarang banyak gitu partai politik gitu yang hanya memikirkan nasib partai mereka. Nah, kemudian karena partai politik itu sekarang hanya sebuah bentuk organisasi gitu yang bisa atau yang dapat gitu memecah belah bangsa, masyarakat dan juga negara. Nah, karena pasti partai politik itu memiliki ideologi yang berbeda. Nah, takutnya masyarakat itu bisa mendukung beberapa partai politik dan di mana hal tersebut itu bisa memunculkan perbedaan pendapat. Nah, dari perbedaan pendapat itu bisa memunculkan konflik gitu di antara masyarakat maupun di partai politik. Nah, kemudian jika katanya tadi juga aspirasi masyarakat itu pada pemerintah akan terhambat jika partai politik dibubarkan. Nah, menurut saya aspirasi masyarakat itu masih bisa disampaikan pada pemerintah. Nah, jika dilihat sekarang juga banyak itu organisasi-organisasi masyarakat sipil gitu. Contohnya seperti LSN gitu yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat ke pemerintah. Partai politik juga sering memanfaatkan isu-isu yang menimbulkan perpecahan seperti agama, etnis untuk meraih dukungan partai mereka sendiri. Jadi mereka sering memanfaatkan isu-isu yang terjadi di Indonesia untuk yang negatif untuk kepentingan partai politik mereka sendiri. Oke, habis. Terima kasih pada tim pro. Selanjutnya adalah penyampaian kritik dari tim kontra. Disampaikan selama 5 menit. Ya, tadi kan Waktu dimulai dari sekarang. ya tadi kan langsung menjelaskan kalau kita bisa berdiri tanpa adanya partai politik. Nah, menurut saya jika tidak ada partai politik itu tidak bisa membantu suara rakyat ke pemerintah. Karena partai politik ini kan adalah wadah aspirasi masyarakat kan. Nah, itu bisa membantu suara-suara rakyat, aspirasi rakyat juga ke pemerintah gitu. Jadi dengan adanya partai politik ini di negara kita itu sangat perlu, apalagi negara kita ini demokrasi dan tadi Najwa menjelaskan dengan adanya partai politik ini bisa memperlemah demokrasi, negara demokrasi. Nah, justru sebagai negara demokrasi ini kita perlu mengutamakan suara rakyat. Nah, ya tadi dengan adanya partai politik ini. Suatu negara yang ideal ini bercirikan dengan adanya intuisi yang terbentuk melalui kesepakatan itu dengan cara menyuarakan hak atau aspirasinya, salah satunya itu dengan partai politik. Nah, tadi aku sudah bilang bahwa aku bilang itu di Indonesia itu kaderisasi partai politik ini masih transparan. Nah, menurut saya transparan atau tidaknya itu tergantung dari partai politik itu sendiri. Karena bahwasanya jika adanya parpol itu bisa dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kan Indonesia itu adalah negara demokrasi. Partai politik ini akan mewadahi sebuah masyarakat juga membina ataupun memperbolehkan kalian tersebut dari pembinaan parpol yang berfungsi sebagai aspirasi masyarakat. Saya juga tidak setuju tentang pemerintah akan melakukan pembubaran partai-partai politik di Indonesia ya, karena partai politik itu sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi. Tadi kan Alif bilang kalau menyalurkan aspirasi itu tidak hanya dengan partai politik saja, tapi kalau tidak menggunakan partai politik itu menjadi lebih terhambat. Sejak MK berdiri juga tidak ada partai yang dibubarkan. Jadi itu menunjukkan bahwa mekanisme yang ada itu tidak efektif dalam menegakkan hukum terhadap partai politik. Oke, baik. Di sini saya ingin mengkritik pendapat dari Najwa, di mana tadi Najwa bilang itu bahwa tidak adanya partai politik itu bisa memperkuat demokrasi. Tapi menurut saya sendiri itu di mana demokrasi itu terbentuk karena adanya partai politik sendiri dengan masyarakat. Karena seperti yang kita lihat dalam pemilu ini, di mana demokrasi yang terbentuk dalam pemilu itu karena adanya partai politik. Tidak hanya kita memilih seorang pemimpin saja, namun kita juga bisa dalam pemilu itu kan juga kita memilih anggota legislatif atau partai-partai yang ada di negara kita itu sendiri. Maka sisa 2 menit. dalam
dengan adanya partai politik itu sendiri itu bisa tercipta demokrasi. Mungkin tadi saudari Najwa sedikit keliru. Kemudian di sini saya fokus kepada kekeliruan yang disampaikan oleh saudari Alin, di mana saudari Alin ini bilang bahwa negara itu bisa tanpa partai politik seperti yang ada di Oman dan di Arab. Namun saudari Alin sendiri itu kurang menjelaskan bagaimana keadaan di negara tersebut tanpa partai politik. Karena kalau yang kita lihat memang negara Arab dan Oman itu adalah negara maju, dan memang negara tersebut juga memang dari sejak dahulu pun memang tidak ada partai politik, dan ada memang negara tersebut juga mengandung sistem kerajaan. Gitu. Sisa 1 menit. Jadi mungkin itu kekeliruan dari saudari Alin. Dan tadi juga saudari Karina menyebutkan bahwa partai politik adalah sarang korupsi, atau juga tempat para koruptor ini berdiri. Tapi yang saya lihat juga dalam partai politik tidak hanya soal korupsi dan perebutan kekuasaan. Nah, di mana partai politik ini juga seringkali mereka ini peduli terhadap rakyat-rakyat kecil yang ada di pedesaan. Kita bisa lihat rakyat-rakyat desa ini yang mungkin tidak bisa menjangkau apa yang dialami oleh orang yang ada di kota. Itu, namun kan dengan adanya partai politik yang memang ada di desa tersebut, itu bisa mereka bisa menyampaikan beberapa aspirasi kepada partai politik. Terima kasih pada speaker tim 3 pro dan speaker tim 3 kontra. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ada yang ini enggak?